يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan memperagakan keterampilan mengajar. Saya, Mutiara Rahmi, akan memperagakan keterampilan membuka, bertanya, dan memberi penguatan. Saya Fajri akan memperagakan yang pertama itu adalah variasi dalam pembelajaran, yang kedua ada pengelolaan kelas, dan yang terakhir adalah diskusi. Dan saya Arbani, di sini saya akan memperagakan yaitu menjelaskan dan membentuk pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan Arbani pimpin doa. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Siapa yang gak hadir hari ini? Aldi, Bu. Mana dia? Katanya sakit, Bu. Oh, sakit. Mari sama-sama kita doakan semoga Aldi cepat sembuh ya. Amin. Nah, baik, hari ini kita belajar tentang hukum Newton. Nah, dimana tujuan pembelajaran kita untuk materi hukum Newton ini, kita bisa memahami konsep atau menganalisis, mengidentifikasi konsep dari hukum Newton tersebut, di mana hukum Newton tersebut ada hukum Newton 1, 2, maupun 3. Nah, kemudian nanti setelah kita mengetahui hukum Newton tersebut, kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari serta menyelesaikan permasalahan fisika yang berkaitan dengan hukum Newton. Nah, sekarang aku mau tanya nih, siapa tadi berangkat ke sekolahnya, kalian naik apa? Naik Honda atau naik motor atau apa? Ini jalan kaki, Bu. Saya jalan kaki, Bu. Jalan kaki ya, Naik jalan motor, Bu. kaki ya. Fajri naik motor. Nah, Ya, Bu. Fajri naik motor, tadi di sini misalnya bayangkan Fajri ini lagi naik motor, tiba-tiba rem mendadak gitu. Itu apa yang terjadi menurut Fajri? Hondanya berhenti, Bu. Hondanya berhenti. Nah, keadaan kita kayak mana tuh? Keadaan baru kita tiba-tiba ngerem tuh. Tadi badan itu mendorong ke depan, Bu. Dorong ke depan. Oke, coba bayangkan kita semua naik kendaraan, tiba-tiba kendaraan tersebut ngerem, badan kita terdorong ke depan. Nah, itu apa yang mempengaruhi hal tersebut terjadi? Siapa yang bisa jawab? Ya, Bu. Nah, silakan Sinta. Yang mempengaruhi tubuh kita terdorong ke depan itu gaya, Bu. Disebut dengan gaya gesek. Oke, benar sekali. Boleh tepuk tangan kepada Sinta. Nah, benar. Ketika kita sedang berkendaraan itu, badan kita terdorong ke depan, itu karena ada gaya gesek yang mempengaruhi kendaraan tersebut dengan jalan gitu. Yang badan kita pura-puranya diam, yang duduk diam di atas motor, itu tiba-tiba maju ke depan, terdorong gitu. Yang mula-mula kita duduk, terdorong ke depan itu karena ada gaya gesek dari rem tersebut. Nah, kemudian kendaraan tersebut juga yang awalnya berjalan, kemudian tiba-tiba berhenti. Itu juga dipengaruhi oleh gaya gesek dari kendaraan tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan melakukan tradisi terlebih dahulu tentang hukum Newton tersebut. Ini tadi kan membahas tentang percobaan. Yang boleh kita mengenai berdiri? Boleh, Pak. Oke, baik. Tadi kita itu membahas pengantar itu adalah hukum Newton. Jadi karena itu Bapak mau anak-anak buat kelompok kecil dulu lah. Kita akan mulai diskusi pada hari ini. Boleh kelompok kita tinggal saja yang kelompok 1 dan ini kelompok 2. Silakan. Oke, kemudian Bapak akan memberikan bahan ajar. Silakan dibaca. Ini dan ini. Baik, silakan baca materi kita tentang hukum Newton pada halaman 46. Oke, sudah. Bapak mau kesini dulu deh. Bapak, apa itu penting hukum satu Newton? Kalau benar itu dia akan terjadi kalau ada yang
Oke, Bapak mau pindah dari sini. Coba kelompok 2 ini sampaikan bunyi hukum 2 yang tadi. Itu adalah karena kesempatan yang terjadi karena ada perubahan kesempatan dan jumlah benda tersebut kembali dengan masa. Oke, bagus sekali. Baiklah, alhamdulillah teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan pada tadi. Oke, untuk memperkuat materi kita pada hari ini, silakan tontonlah video pembelajaran ini dulu untuk memperkuat pemahaman anak-anak sekalian. Untuk memperkuat materi kita pada hari ini, Bapak sudah menyediakan video pembelajaran. Silakan ditonton, dicermati, dan diamati dengan baik. Oke, nah dari video ini siapa yang mau mempraktikkan yang cepat? Saudara Dokter silakan. Silakan berdiri di situ, kemudian dorong jadinya ke sini, ke Bapak. Oke, nah lalu di situ. Untuk Setia, apa yang Setia lihat dari simulasi tersebut? Dokter tadi berbeda dengan waktu bedanya antara kita. Oke, nah siapa yang bisa menyimpulkannya? Saya Kak. Silakan dari situ. Dokter memberikan gaya pada meja itu Pak, sehingga mejanya terdorong ke depan Pak. Oke, itu menerangkan hukum Dua hukum 2 yang baik. Saya terangkan silakan kembali untuk ayat tersebut. Nah, silakan untuk kembali. Oke, Baik, anak-anak Bapak semuanya, setelah kita melakukan percobaan tadi, di sini Bapak akan menjelaskan yaitu mengenai tentang hukum Newton. Jadi perlu anak-anak Bapak ketahui bahwasanya hukum Newton itu ada 3, dan masing-masing ketiga hukum Newton ini sangat berkaitan erat atau berhubungan erat dalam kehidupan sehari-hari, dan gayanya pun dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Nah, jadi teori hukum Newton ini itu yang pertama kali ditemukan oleh ilmuwan fisika yang bernama Sir Isaac Newton. Nah, jadi beliau menemukan ketiga hukum Newton ini itu di mana berkaitan dengan gaya benda yang bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hukum Newton. Nah, sebelumnya apa itu hukum Newton? Nah, hukum Newton ini di mana adalah hukum yang bergerak, hukum gerak yang menjadi hukum dasar dinamika, dan perumusannya terhadap gaya benda yang bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di mana perumusan ini sangat terkait dengan hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Pertama itu hukum Newton 1. Hukum Newton 1. Nah, apa itu hukum Newton 1? Nah, hukum Newton 1 ini adalah di mana menunjukkan resultan gaya yang bekerja padanya adalah nilai nol. Nah, jadi di mana ketika suatu benda itu diam, maka dia akan terus diam. Kita tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Nah, dan begitu juga ketika suatu benda yang bergerak lurus, maka dia akan tetap bergerak lurus natural, dan kecepatan itu tetap atau konstan. Nah, jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Nah, jadi rumus hukum Newton 1 ini yaitu dapat ditulis sigma R sama dengan 0. Nah, jadi jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya, maka nilainya tetap 0. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum Newton 2. Hukum Newton 2. Nah, apa hukum Newton 2 ini? Hukum Newton 2 ini itu adalah percepatan yang terjadi karena ada perubahan kecepatan, dan jumlah benda tersebut akan sebanding terbalik dengan massa benda tersebut. Jadi rumus hukum Newton 2 ini dapat ditulis yaitu sigma F sama dengan M dikali A. M dikali A, di mana sigma F ini, sigma F adalah resultan gaya. Resultan gaya atau M. Terus M ini, M adalah apa? Massa benda. Massa benda. Terus satuannya kilogram. Nah, kalau A ini adalah
percepatan. Nah, baik anak-anak Bapak semuanya, di sini Bapak akan mengasih satu soal. Nah, misalnya sebuah bola yang masanya 100 kg, masanya 100 kg, dan bola tersebut mengalami percepatan menggelinding yaitu percepatan sebesar 9,8 meter per sekon. Nah, jadi di sini yang ditanya berapakah besar gaya saat bola menggelinding. Jadi yang ditanya adalah Nah, apakah anak-anak Bapak semua bisa menjawab? Bisa? Apa kita? Jawabannya 980. Oke, jawabannya adalah 980. 980. Langsung Bapak tulis. Punya pada kali A. Kita masukkan 100 dikali 9,8. Jadi 908. Nah, jawabannya adalah 980. Nah, ini mengenai hukum Newton 2. Nah, jadi selanjutnya itu tentang hukum Newton 3. Newton 3. Hukum Newton 3 ini adalah di mana setiap aksi pasti akan menimbulkan reaksi. Jadi apabila suatu benda diberikan gaya, maka akan mendapatkan gaya kembali. Tapi syaratnya arahnya berlawanan. Nah, contohnya anak Bapak semuanya pernah berdayung sampan? Nah, jadi saat kita berdayung sampan itu, di mana situ kita memberikan aksi. Jadi di mana reaksinya itu arahnya berlawanan, di mana sampan itu akan bergerak. Nah, jadi rumus hukum Newton 3 ini dapat dituliskan yaitu sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Dimana nanti kita dimana kita memberikan aksi pasti ada reaksinya di situ. Nah, baik anak-anak Bapak semuanya, disinilah materi kita yaitu tentang hukum Newton. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Mungkin sampai di sini materi kita pada hari ini mungkin telah tersampaikan kepada kalian yaitu tentang hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, jadi di sini apakah kalian ada yang bisa menyimpulkan? Baik, silakan. Jadi hukum Newton itu ada 3. Hukum Newton pertama itu tentang keadaan benda itu tetap kalau nggak ada beda luar. Terus kalau hukum Newton 2, kalau semua gaya yang bekerja itu pada satu benda akan mengalami yang namanya percepatan. Terus kalau hukum Newton 3 itu tentang gaya aksi dan reaksi, gayanya itu besar tapi berlawanan arah. Ya, nah begitu. Itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, perlu Bapak kuatkan lagi bahasanya hukum Newton 1 itu ketika suatu benda yang awalnya diam itu akan tetap diam ketika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Nah, jika hukum Newton 2 ini jumlah benda yang bekerja pada benda tersebut itu akan sebanding terbalik dengan massa benda. Terus hukum Newton 3 ini di mana setiap kita memberikan aksi di situ akan menimbulkan reaksi. Nah, begitulah materi kita pada hari ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya untuk anak-anak Bapak semuanya kita membahas tentang yaitu tentang gaya. Jadi untuk tugas anak-anak Bapak semuanya itu kalian mencari itu tentang apa saja macam-macam gaya. Catat semua ya anak-anak. Catatnya itu Pak, izin Pak, catatnya di buku catatan atau buku latihan Pak? Untuk catatnya di buku catatan aja, karena nanti akan kita bahas. Silakan dicari apa saja macam-macam gaya. Mungkin baik, silakan saudara Fajri untuk mengakhiri mengakhiri pelajaran kita hari ini. Silakan baca doa kafaratul majlis. Baik, termasuk pelajaran kita pada hari ini mari kita sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah
Ya, anak-anak semuanya Bapak keluar dulu ya. Nah, sekian saja penampilan keterampilan mengajar dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi